Berlatar belakang di sebuah kota terpencil yang ada di bagian wilayah Cina, terbentuklah sebuah peraturan unik yang digagas oleh penguasa desa yang kala itu diduduki oleh dua organisasi klan bernama Klan Zhao dan Klan Meng, di mana kedua klan penguasa desa ini membentuk sebuah perbatasan berupa tanah yang ditumpuk membentang antara dua pohon, yang mana jika warga masing-masing klan melewati perbatasan itu, maka warga tersebut akan menerima sebuah hukuman, yaitu dipotong bagian tubuhnya. Hal tersebut dibuktikan ketika ada seorang pedagang berasal dari klan Zhao tak sengaja terjatuh lantas melewati perbatasan tersebut. Para penjaga perbatasan dari klan Meng tak segan-segan langsung menghukumnya, di mana peristiwa ini seketika menimbulkan keributan di antara kedua klan tersebut. Karena sejujurnya pemimpin dari klan Zhao sudah lama ingin mengakhiri peraturan ini, namun selalu ditolak oleh penguasa Meng yang terkenal ambisius dan kejam itu. Orang-orang yang terlibat dalam penjagaan di perbatasan wilayah ini sendiri, kita mulai dari klan Zhao, ada Liang, anak dari si pemimpin klan, lalu dua orang kesatrianya yaitu Alex dan Stephen. Sementara di kubu lawan atau klan Meng sendiri, ada anak dari si pemimpin yaitu Chou Meng Ho dengan asisten ayahnya yaitu Chi Meng. Dan karena dianggap sudah sangat kelewatan, Stephen pun akhirnya geram, lantas turunlah dia untuk melawan para pasukan klan Meng tersebut, di mana keributan besar ini mengundang kedua pemimpin klan untuk ikut hadir ke perbatasan. Dan inilah pembentukan dari keduanya. Dia bernama John Meng dari klan Meng, dan yang ini adalah Tuan Zhao dari klan Zhao itu sendiri. Atas kejadian peristiwa tadi, John berpikir akan sangat sulit menguasai desa dengan cepat mengingat pasukannya masih biasa-biasa saja, dan nampaknya jika bertarung pun presentasi kekalahannya juga sangat besar. Maka dari itu di sini John pun terpikirkan sebuah ide untuk memperkuat pasukannya dengan menyewa guru kungfu, dan kebetulan dia pun ada pandangan di desa seberang yang notabene desa di sana banyak perguruan-perguruan hebat yang John terpikirkan ingin merekrut salah satunya untuk mengajar pasukannya, di mana mengingat ilmu Shaolin lah yang paling hebat di masa ini, maka John memilih guru yang berlandaskan Shaolin untuk mengajarkan pasukannya. Dan sosok dari guru tersebut bernama Master Wang. Ini orangnya. Setibanya bertemu, John langsung menyampaikan keinginannya, dan John juga menjanjikan kehidupan mewah apabila Master Wang mau ikut bersamanya. Tapi di sini Master Wang langsung menolak karena ya nggak mungkin juga dia mau meninggalkan muridnya. Yang karena penolakan ini, John yang orangnya ambisius pun memutuskan untuk memakai cara lain, yaitu dengan menyewa satu orang wanita dan satu orang pria untuk bersandiwara yang bisa membuat nama Master Wang jadi jelek di hadapan masyarakat. Di mana trik yang digunakan, si wanita bersandiwara di hadapan masyarakat dengan mengaku telah diamili Master Wang, dan si pria yang berperan jadi kakaknya ini marah dan bermaksud ingin membuat perhitungan kepada Master Wang. Tapi di sini Master Wang yang tak tahu apa-apa jelas berusaha mengelak, yang membuat si pria pun semakin emosi sampai terjadilah ketegangan yang berujung tak sengajanya pria tersebut tewas. Katanya, di mana sandiwara yang berlebihan ini ternyata berhasil loh membuat warga ketrigger, lantas dipanggilkanlah polisi untuk menangkapnya saat itu juga. Nah, ketika Master Wang kembali dari pasar inilah Chi Meng muncul jadi pahlawan dan meminta Master Wang untuk ikut dengannya demi keselamatannya. Dan sejak saat inilah perguruan Master Wang akhirnya resmi ditutup, dan nama Master Wang sendiri kini jadi buronan para polisi. 朋友，辛苦你了，尽快的离开大麻湾镇，你见不得人了。 Untuk membuat Master Wang mau melatih para pasukannya, selain akan diberikan tempat yang layak, Master Wang juga akan dijanjikan dibersihkan namanya, yang itu akhirnya membuat Master Wang mau menerima. Lantas mulailah dia diperkenalkan dengan para murid serta diberikan kekuasaan penuh atas tempat ini, di mana ia awalnya masih menolak karena ia tak mau jika nantinya diberikan ilmu tersebut akan digunakan untuk kepentingan klan saja. Namun karena si John mengelak dan terus saja memohon, pada akhirnya Master Wang pun bersedia dan mereka segera akan dilatih.
Adegan berpindah di kediaman dari pemimpin klan Zhao, terlihat Liang saat ini tengah berlatih keseimbangan tubuh guna memperkuat fisiknya, di mana karena tak bisa kungfu, ia pun melakukan cara ini sebagai metode pembelajaran yang walaupun sudah sering melakukannya, ia masih saja gagal dan belum bisa menguasai kungfu sama sekali, di mana ketika mendengar kabar bahwa Master Wang saat ini akan melatih klan Meng, di situ Liang pun berusaha ingin mendekati Master Wang, karena sejujurnya dengan nama besar Master Wang, Liang juga berniat ingin mendaftar jadi muridnya. Karena penasaran ingin mengobrol dengan Master Wang, Liang pun nekat melewati perbatasan. Lantas hal tersebut memicu kemarahan penduduk klan Meng, yang di sini akhirnya Master Wang pun mengetahui peraturan yang konyol tersebut, di mana dengan tegasnya Master Wang pun meminta warga klan Meng untuk merevisi peraturan tersebut yang dinilainya tak masuk akal, yang itu jelas membuat anaknya si John jadi kesal atas perbuatan gurunya ini. Tapi walaupun dia kesal, dia tak bisa melakukan lebih karena masih butuh jurus kungfunya. 少跟梦界的人扯在一起哦，他们不是人。 Latihan pun dimulai. Pada tahap awal, para pasukan diberi materi keseimbangan tubuh. Semua pasukan kewalahan dengan latihan tersebut, yang dalam proses latihan ini, ternyata Liang diam-diam mengintip untuk mempelajari kungfu tersebut. Di mana saking niatnya dia, begitu pulang, ia pun membuat alatnya sendiri, yang kemudian sang ayah pun mengetahui itu. Lantas mulailah ia berlatih di hadapan sang ayah untuk menunjukkan kalau dia bisa. Di mana karena nyatanya saat dicoba pun dia tidak berhasil. Esok harinya, ia pun kembali ngintip lagi, tapi sayang kali ini ia ketahuan dan mengakibatkan pasukan klan Meng jadi marah padanya. 不要打了！啊，好，放手，没那么便宜。对手跟我单打。好了。 Pada momen ini, Master Wang yang melihat kegigihannya langsung meminta Liang untuk duel dengan 1 lawan 1 oleh muridnya, dan hasilnya ternyata Liang mampu mengimbangi, yang hal itu membuat Master Wang respect. Lalu dibawalah ia keluar agar tidak dihakimi pasukan klan Meng, di mana keributan ini langsung didengar oleh si John, yang membuat John kesal lalu sedikit menegur Master Wang karena berani ikut campur dengan urusan klannya. Namun karena Master Wang mengancam tidak akan melatih lagi, Chimeng pun berusaha menenangkan bosnya tersebut untuk membiarkannya saja karena klan Meng masih membutuhkan jasanya demi bisa menguasai desa. 大哥，这是王教头。王教头。王教头，您请坐。好。王教头，这个孩子对练功啊真是着了迷了，他自己还做了很多练武的工具，就在后院。 Nah, karena keseriusannya inilah, Master Wang pun respect dan akhirnya ia mau mengangkat Liang jadi muridnya. Dan saat itu juga, Liang langsung dilatih keseimbangan tubuh sama seperti murid-murid yang lain. Yang tapi membuat Liang pusing karena belum terbiasa dengan hal ini. Melihat Master Wang saat ini membelot ke klan Zhao, Chimeng dengan nekat menyeberangi perbatasan untuk menyusulnya. Terjadilah kejar-kejaran antara dirinya dengan para warga, yang saat tertangkap, Chimeng tak dipotong anggota tubuhnya, melainkan hanya dikerjai saja. Hingga saat dirinya sampai di restoran ayahnya Liang, di situ Chimeng langsung disiksa Liang, yang saat Master Wang mengetahui itu, Liang pun diminta berhenti. Lantas Chimeng langsung meminta Master Wang kembali karena diperintah oleh si John, di mana ternyata John telah menyiapkan banyak sekali emas untuknya. Yang maksud dari diberikannya emas ini, Master Wang diminta untuk tidak kembali ke klan Zhao dan fokus saja untuk melatih pasukannya. Master Wang yang melihat kenyataan bahwa klan Meng ini mempelajari kungfunya hanya untuk kejahatan, langsung menolak semua itu. Lantas pamitlah ia untuk tidak melatih lagi. Di mana saat akan mengemas barangnya, tiba-tiba saja ia diserang oleh seseorang dengan menggunakan celurit, yang ternyata orang tersebut adalah pemburu bayaran yang telah disiapkan oleh si John untuk melakukan ini. Di sela-sela pelariannya tersebut,
Master Wang diselamatkan seorang wanita yang adalah anak angkatnya si John, yang alasan dia mau menyelamatkan Master Wang karena dia pun sebenarnya tak suka dengan kebijakan ayahnya tersebut. Di mana saat esok hari tiba, ia mengoda Liang untuk menuju ke tempat sepi untuk nantinya bisa membawa Master Wang agar terhindar dari kejaran ayah angkatnya. Lalu setelah bertemu dengan si Liang itulah, si wanita pun dengan cepat kembali dan akhirnya terlihat wajah si pemburu bayaran olehnya. Lantas ia pun memberitahukan ini ke Master Wang, lalu Master Wang pun segera pergi untuk menghadang pemburu bayaran tersebut. Terkuaklah sebuah fakta, ternyata pembunuh bayaran itu adalah buronan polisi. Lantas kemudian para warga memanggil polisi yang saat tahu ada Master Wang di sini, Master Wang pun juga akan ditangkap yang pada akhirnya membuat Master Wang melawan lalu pergi bersama Liang saat ada kesempatan. Di mana setelah menceritakan tentang dirinya yang menjadi buron, Master Wang pun memutuskan akan berada di sini selama 6 bulan demi bisa melatih Liang agar Liang diharapkan bisa menyudahi semua perbatasan konyol tersebut. Dan mendengar ucapan gurunya itu, Liang pun jelas langsung setuju dan sejak saat itu mereka berdua pun mulai berlatih. 当然，你初练的时候是死劲儿，快点上去练。 气要下沉，这叫缠点。Di sela-sela berlatih yang sudah mencapai 6 bulan kurang itu, tiba-tiba muncul si wanita yang langsung memberi kabar bahwa akibat kaburnya mereka berdua ini, anggota keluarga klan Zhao atau ayahnya Liang dipenjara dan semua aset warga pun disita karena dianggap telah menyembunyikan Master Wang yang notabene adalah seorang buronan. Di mana karena mendengar berita ini, mereka berdua pun menyudahi latihannya dan meminta tolong kepada si wanita agar melapor ke polisi pusat dan bersedia menjadi saksi untuk menyudahi semua ini. Dan setelah si wanita dengan baik hati mau melakukan itu, mereka berdua pun langsung menuju ke markasnya si John dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Setelah berhasil mengalahkan semua anak buahnya, Liang diminta mundur karena kemampuannya belum sebanding. Yang sebelum bertarung pun, si John akhirnya jujur bahwa semua tindakan di masa lalu yang membuat nama Master Wang cacat emanglah perbuatannya. Dan mendengar perkataannya si John itu, Master Wang pun tanpa ragu ingin langsung mengalahkannya. Dan dengan ini, pertarungan antara keduanya pun dimulai.
Singkatnya saja, karena sekali lagi kemampuan Shaolin lah yang masih unggul di masa ini, pada akhirnya Master Wang pun berhasil mengalahkannya. Dan John akhirnya dipenjara setelah si wanita melaporkan semua tindakannya ke polisi pusat. Tamat. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Next, saya akan libur dulu untuk beberapa hari karena hendak menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Sebelumnya, mohon maaf lahir batin jika dalam menyampaikan isi dari ceritanya mungkin ada tutur kata yang tidak baik selama bos-bosku mendengarkan. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kalian yang merayakannya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, juga jangan lupa makan. Dan sampai ketemu lagi setelah Lebaran. Thanks for watching, peace always, and see you again, man.